Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudara yang kami hormati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir kembali di musala atau di masjid ini untuk melanjutkan kajian kita belajar bahasa Arab menggunakan metode at-tikri, belajar bahasa Arab semudah berzikir pada level yang kedua bertajuk kajian i'rab Al-Quran, belajar kaidah bahasa Arab langsung dari Al-Quran. Malam hari ini merupakan pertemuan yang ke-62. Kita akan membahas i'rab ayat yang ke-8 dari surat Al-Humazah serta kaidah ke-62 tentang huruf taukid. Saudara-saudara yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang menuntut ilmu, maka hal tersebut akan bermanfaat bagi dirinya, yaitu akan menghidupkan hatinya sehingga hidupnya lebih bermakna. Sedangkan orang-orang yang tidak mau hadir dalam majelis ilmu, tidak mau menuntut ilmu agama, maka hidupnya sungguh akan terasa hampa sebagaimana kehidupan orang-orang kafir yang hidup mereka hanya sebatas dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita awali kajian kita dengan murajaah materi at-tikri level yang pertama. Malam hari ini kita akan baca bacaan sholat dan artinya pada halaman 14. Kita mulai. Wahid, ithnan, thalatha. Allahu akbar. Allahu maha besar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan pujimu, maha berkah namamu, maha tinggi keagunganmu, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
bagi Allah Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Alhamdulillah wassalawatu wattayyibat, seluruh penghormatan milik Allah, demikian pula rahmat dan seluruh yang baik-baik. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan selalu dilimpahkan kepadamu wahai Nabi, demikian pula rahmat Allah dan barakatnya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Semoga keselamatan selalu dilimpahkan kepada kita dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, semoga Engkau memberi rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana Engkau memberi rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya Engkau Maha terpuji dan Maha mulia. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, semoga Engkau memberi berkah kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana Engkau memberi berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya Engkau Maha terpuji dan Maha mulia. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa jahannam dan siksa kubur, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejelekan fitnah Masiih Dajjal. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan selalu dilimpahkan kepada kalian, demikian pula rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan selalu dilimpahkan kepada kalian, demikian pula rahmat Allah.
kita murojaah materi al-fikri materi pertemuan yang ke-61 pada halaman 70 i'rab ayat yang ke-7 dari surat Al-Humazah. Kita baca ayat dan artinya. Wahid, ithnan, thalatha. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Kemudian i'rabnya allati ismun mausulun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'i na'run fa'in li naru tattali'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya ya'udu 'alan nari wal jumlatul fi'liyatu silatul mausuli la mahalli laha minal i'rabi ala harfu jarrin mabniyun 'ala sukuni al-afidati ismun majrurun bi ala wa alamatu jarrihi al-kasratu. Dari i'rab ayat yang ke-7 kita belajar kaidah ke-61 tentang huruf jar pada bagian yang kedua. Bagian yang pertama kita mengenal beberapa huruf jar dan fungsinya dalam kalimat di dalam bahasa Arab, dilihat dari sisi ilmu nahwunya. Kemudian pada kaidah ke-61 dijelaskan seluruh jenis atau seluruh contoh dari seluruh huruf yang merupakan bagian dari huruf jar. Ada yang berpendapat 10, ada yang berpendapat 20. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Alfiyah, kitab jurumnya ada 10. Kemudian di sini ada yang kita sebutkan di sini ada 17 yang termasuk yang paling sering dipakai. Ada min, ila, hatta, fi, an, ala, kemudian di atau alba, la atau alam, ali, kemudian al-kaf atau ka, al-waw. Waw di sini adalah waw qasam yang berarti demi, bukan yang waw atau yang berarti dan. Kemudian ta, ta panjang yang berarti demi, juga menyatakan sumpah. Kemudian rubba, mud, mundu, khala, ada, hasya. Semuanya sudah kita jelaskan beserta sebagian dari contoh penerapannya dalam kalimat atau dalam sebuah rangkaian kata. Semuanya ini termasuk huruf jar. Jika ada isim yang di depannya atau didahului oleh huruf jar, maka isim tersebut hukumnya majrur. Ismun majrurun biharfil jarri. Ismun majrurun biharfil jarri. Isim yang majrur hukumnya disebabkan adanya huruf jar, sehingga wa alamatu kasrihi wa alamatu jarrihi al-kasrah. Tanda jarnya yaitu kasrah, sebagaimana pada contoh yaitu kata al-afidati. Kenapa al-afidati? Karena dia isim majrur yang disebabkan oleh huruf jar, mana tanda jarnya yaitu kasrah. Berikutnya kita lanjutkan pelajaran baru pada halaman 72, i'rab ayat yang ke-8 dari surat Al-Humazah. Saya baca ayat dan artinya. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka.
Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Berikutnya kita baca ayat ini menggunakan metode nurul bayan. Nun harfu gunnah. Nun harfu gunnah. Musyaddad bil fathi. Musyaddad bil fathi. Inna. Ha innaha. Alif mad tabi'i harakatan. Alif mad tabi'i harakatan. Innaha ala ya sakinah alaihi mim sakinah mudghamah fil mimil madmumah bihunna harakatain alaihim mu hamzah sakinah mu hamzah sakinah so da mu sada ha sakinah indal waqfi muqsadah innaha alaihim muqsadah Berikutnya kita bahas tafsir ringkas dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang ke-8 dari surat Al-Humazah, innaha alaihim muqsadah. Masih menjelaskan tentang neraka yang pada ayat sebelumnya dijelaskan apinya yang sangat panas, yang berkobar-kobar, yang panasnya sangat panas sampai membakar, menembus ke dalam hati. Yang mana kalau seseorang itu api sudah masuk sampai ke dalam tubuh, sampai dalam hati, pasti mati. Tetapi di dalam neraka tidak ada kematian, yang ada hanyalah rasa siksaan yang sangat mengerikan. Demikianlah gambaran api yang ada di neraka. Itu pun masih ditambah, ya, dijelaskan oleh Allah, innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Sudah sangat panas, masih ditutup dengan sangat rapat, dengan rantai-rantai yang panjang sehingga mereka tidak bisa keluar. Bahkan penduduk neraka itu mereka sudah putus asa, tidak memiliki harapan untuk bisa keluar dari neraka, karena neraka itu sangat rapat. Demikianlah keadaan di neraka. Sudah dalam keadaan yang sangat panas dan ditutup rapat. Kita bisa membayangkan ya, bagaimana keadaan sebuah ruangan yang panas dan semuanya tertutup, tidak ada udara yang bisa sedikit meringankan rasa panas, apalagi air dan sebagainya. Dalam keadaan yang sangat panas masih ditambah ditutup rapat. Orang Jawa mungkin mengatakan sudah panas masih diungkep, ya. Jadi panas semakin panas. Demikianlah keadaan yang ada di neraka. Naru walimu pada api Allah yang dinyalakan, allati taqalimu 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati, innaha 'alaihim muqsadah, dan ditutup dengan rapat, sehingga mereka sama sekali tidak bisa keluar, bahkan tidak ada harapan. Mereka sangat putus asa, betul-betul putus asa untuk bisa keluar dari neraka. Saudara-saudara yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita baca i'rab dari ayat ini. Inna harfu taukidin
harfu tawkidin wa nasbin wa nasbin mabniyun 'alal fathi mabniyun 'ala fathi al-ha'u al-ha'u dhamirun muttasilun dhamirun mustasilun mabniyun 'ala sukuni mabniyun 'ala sukuni fi mahalli nasbin fi mahalli nasbin ismu inna. ismu inna. Inna terdiri dari dua kata, inna dan ha. Inna adalah huruf taukid atau huruf yang berfungsi untuk menyatakan penguat atau penegas. Nasbin menyebabkan isim setelahnya mansub mabni dengan fathah inna. Sedangkan ha atau huruf ha merupakan dhamir muttasil, dhamir yang bersambung mabni dengan sukun, yaitu sukun pada huruf alif, menduduki posisi nasab sebagai isim inna. Alaihim Alaihim ala harfu jarrin harfu jarrin mabniyun 'ala sukuni mabniyun 'ala sukuni him him dhamirun muttasilun dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni mabniyun 'ala sukuni fi mahalli jarrin fi mahalli jarrin biharfil jarri. bi harfil jarri. Alaihim ada dua kata, ana dan him. Yang kita perhatikan di sini untuk mengingat pelajaran yang telah lalu, ana itu diakhiri dengan huruf alif bukan huruf ya. Diakhiri dengan huruf alif bukan huruf ya. Tetapi kenapa ditulis dengan bentuk huruf ya? Itu namanya alif layyinah, alif lembut atau alif bingkong, alif bingkong. Kenapa ditulis dengan huruf ya? Karena asalnya alif di situ adalah huruf ya. Bagaimana kita mengetahui asalnya? Ketika disambung dengan isim yang lain, ya, di sini dengan dhamir, maka kelihatan bahwa alif tersebut asalnya adalah huruf ya. Dari yang ala menjadi alai. Nah, inilah di antara contoh dari penerapan kaidah yang telah lalu. Ya. Alif layyinah. Alif bingkong. Kemudian him dhamir muttasil, dhamir yang bersambung mabniyun 'ala sukun, mabni dengan sukun, menduduki posisi jar dengan huruf jar. Muqsadatun khabar inna marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Muqsadatun merupakan khabar inna, isim innanya tadi ha, sedangkan muqsadatun khabarnya, marfu' hukumnya tanda rafa'nya yaitu dhammah muqsadatun. Kalau kita mau sambung ayat dengan ayat yang terakhir, ayat yang ke-9, innaha 'alaihim muqsadatun fi 'amadin mumaddadah. Diakhiri muqsadatun diakhiri dengan dhammah tanwin bil dhammah. Berikutnya kita bahas kaidah yang ke-62 tentang huruf taukid atau huruf penguat. Taukid dari kata akkada yu'akkidu taukidan. Akkada yu'akkidu taukidan, artinya menguatkan. Huruf taukid adalah huruf yang berfungsi sebagai penguat atau penegas. Antara lain dalam ayat ini ada huruf inna yang sering kita temui dalam Al-Quran. Inna dan anna. Inna dan anna. Yang lainnya ada juga huruf taukid, misalnya lam taukid atau lam ibtida. Lam pendek yang berarti pasti atau sungguh-sungguh, itu merupakan lam taukid atau nama lainnya lam ibtida. Kemudian inna, anna yang sering kita temui, dan ada yang lain lagi yaitu qad. Qad artinya sungguh. Semuanya sama. Lam artinya sungguh, inna artinya sungguh, anna artinya sungguh, qad juga artinya sungguh. Ini semua merupakan huruf
taukid, huruf yang berfungsi sebagai penguat atau penegas. Contohnya pada halaman berikutnya, qad wasaltu. Qad wasaltu artinya aku sungguh telah sampai. Wasaltu artinya aku telah sampai. Ditambah dengan qad berarti aku sungguh telah sampai. Contoh lainnya yang menggunakan huruf penguat lain yaitu huruf lam pendek, yang bukan lam panjang. La adrusu hatta anjaha. Sungguh aku akan belajar sampai aku sukses, sampai berhasil. La adrusu hatta anjaha. Sungguh atau pasti saya akan belajar sampai saya berhasil. Contoh yang menggunakan nun syaddah, nun syaddah. Jadi contoh yang lainnya lagi, ya, menggunakan nun syaddah atau nun tsaqilah, nun berat yang ada tanda syaddahnya bersambung dengan fiil. Contohnya la ta'kulanna. La ta'kul artinya jangan makan. Kalau la ta'kulanna sungguh kamu jangan makan. Di situ ada penguat di nun syaddah menunjukkan arti yang lebih kuat sehingga ada tambahan sungguh. Jangan kamu makan. Atau di sini sungguhnya ditambah 2 kali karena ada syaddah, ada tasydid. Sungguh jangan kamu makan. Sekali-kali jangan kamu makan. Ya bisa sungguh, bisa sekali-kali jangan. Maksudnya menunjukkan makna penguat. Tidak cukup hanya jangan makan, tapi ini betul-betul peringatan yang keras, peringatan yang tegas. Jangan sekali-kali makan. La ta'kulanna. Ini makna dari kalimat la ta'kulanna. Beda dengan la ta'kul. Kalau la ta'kul jangan makan. La ta'kulanna lebih keras lagi. Sekali-kali jangan kamu makan. Sungguh jangan kamu makan. Kemudian ada bentuk lainnya lagi dengan nun khafifah, nun yang ringan, maksudnya nun yang tanpa syaddah, nun yang tanpa tasydid. Kalimatnya jadi la ta'kulan. Kalimatnya la ta'kulan, tidak ada syaddahnya. Ini juga bermakna penguat, artinya sungguh jangan kamu makan. Bedanya apa dengan yang ada tasydidnya? Kalau ada tasydidnya berarti ada penambahan penguat, lebih keras, lebih kuat, lebih tegas. Inilah diantara kesimpulan rumus dalam bahasa Arab. Ketika huruf itu bertambah, maka maknanya juga bertambah. Ketika huruf itu bertambah, maka maknanya juga bertambah. Ketika ditambah dengan nun sukun, maknanya sungguh jangan kamu makan. Ketika nunnya di syaddah, di tasydid, maka maknanya lebih keras lagi, sungguh sekali-kali jangan kamu makan. Kemudian contoh yang terakhir, i'lamu annallaha syadidul 'iqab. Ketahuilah sesungguhnya Allah sangat keras siksaannya. Ketahuilah sesungguhnya Allah sangat keras siksaannya. Anna berfungsi sebagai penguat. Berikutnya kita akan memberikan tambahan contoh 2 lagi dari Al-Quran. Untuk inna dan anna sudah sering kita dapatkan dalam Al-Quran dan sudah banyak diketahui. Kita ambil contoh yang lainnya yang pakai huruf lam, qad dan nun syaddah. Ini terlalu kecil, ingat tempatnya juga mepet. Tulisnya kecil, tapi juga ada hikmahnya ya. Jadi kalau tulisnya besar, mungkin tulisnya juga tambah banyak, tambah repot. Ya, belajar sedikit-sedikit itu lebih menyenangkan daripada sekali belajar langsung banyak, biasanya membosankan. Ya, demikian. Contoh yang pertama yaitu pada surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. La artinya pasti atau sungguh, qad artinya benar-benar atau sungguh. Ya, berarti ada 2 kali penguat. Kalau kita artikan secara sempurna, sungguh telah ada bagi kalian
pada diri Rasulullah SAW itu teladan yang baik, contoh yang baik, baik dalam hal ucapan, perbuatan maupun keadaan. Ya, semuanya ada contohnya, ada teladan yang terbaik dari Nabi SAW. Uswah hasanah atau sering juga digunakan istilah qudwah hasanah, qudwatun. Uswatun dengan qudwatun sama. Qudwah sama dengan uswah. Pakai qaf dan waw kemudian tak marbutoh. Qudwatun sama dengan uswatun. Ya, harokatnya sama, uswatun qudwatun, beda huruf. Kalau ini pakai hamzah sin, kalau yang qudwah pakai qaf dal. Uswatun qudwatun sama dengan contoh teladan. Kalau disebut uswatuna ataupun qudwatuna yang sama saja, maksudnya teladan kita, contoh kita Nabi Muhammad SAW. Ini contoh yang pertama, pakai huruf lam, dinamakan dengan lam taukid atau disebut juga dengan lam ibtidah. Lam taukid atau disebut juga lam ibtidah. Lam pendek seperti ini adalah lam yang berfungsi sebagai penguat, artinya bisa pasti, bisa benar-benar, bisa juga sungguh. Kemudian contoh yang kedua dalam surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24 yang mungkin sering kita baca, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku pasti melakukan itu besok. Illa ayyasha Allah, kecuali dengan mengatakan insya Allah, maka boleh, tidak apa-apa. Besok pasti saya lakukan, insya Allah boleh. Tapi kalau kita mengatakan besok pasti saya datang tanpa insya Allah, ini tidak boleh. Dia harus, kalau ingin mengatakan pasti melakukan ini dan itu, dia harus tambahkan dengan kata insya Allah. Ini adalah di antara akidah yang besar dalam agama Islam. Semuanya disandarkan kepada Allah, semuanya berada di bawah kehendak Allah, semuanya berada di bawah kekuasaan Allah. Seperti yang sering dikatakan Pak Ari, beliau hari ini terawih nih, masuk siang nih. Dia sering mengatakan Allah kuasa dan kita tidak kuasa, makhluk tidak kuasa. Ini adalah akidah yang harus prinsip dalam akidah yang sangat besar yang harus diingat dan diyakini oleh setiap muslim. Dalam kalimat yang lain para ulama mengatakan masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allah kana, apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apapun yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak akan terjadi. Dalam hadis disebutkan, dijelaskan oleh Nabi ketika menasihati Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas masih kecil. Nabi mengatakan dalam nasihatnya tersebut, diantaranya Nabi memberikan nasihat, wahai Ibnu Abbas, jika seandainya seluruh manusia, baik jin maupun manusia, semuanya berkumpul untuk mencelakakanmu, maka itu tidak akan terjadi kalau itu tidak dikehendaki oleh Allah. Sebaliknya, seluruh manusia dan jin mau memberikan manfaat, kebaikan kepadamu, tetapi Allah tidak menghendaki, itu juga tidak akan terjadi. Maka kita semuanya menyandarkan seluruh perkara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sombong. Kemudian diantaranya sesuai dengan ayat ini, kita tidak boleh memastikan sesuatu kecuali dengan mengatakan insya Allah. Besok saya akan membayar, pasti saya bayar. Kita tambahkan dengan kalimat insya Allah. Terkadang di masyarakat Indonesia itu insya Allah dianggap berbohong. Ya. Insya Allah, Mbak, ngapusi nggak insya Allah. Nah, padahal ini ada dalilnya ya. Memang ada seorang muslim begitu. Ada seorang muslim begitu, dia tidak boleh memastikan bahwa dia akan melakukan hal tersebut.
kecuali dia tambahkan dengan ucapan insya Allah. Itu ada maknanya, ada dalilnya dalam surat Al-Kahfi ayat 23-24. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Janganlah kamu mengatakan sesungguhnya saya pasti akan melakukan itu besok, kecuali ditambah dengan ucapan insya Allah. Artinya jika dikehendaki oleh Allah atau jika Allah menghendaki. Artinya kalau ada sesuatu yang menyebabkan hal tersebut tidak bisa dilakukan, ya, kita tidak berdosa. Dan memang Allah Subhanahu wa taala berkehendak yang lain, tidak sesuai dengan rencana kita. Kepastian itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kita tidak boleh memastikan apa yang belum terjadi kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ini termasuk adat, ya. Pada ayat ini terdapat penguat pada kata taqulanna. Taqulanna. Kalau hanya la taqul pendek, ya, kalau ditambah nun syaddah pendek, la taqul, jangan kamu katakan. Itu artinya biasa. Tidak ada penekanan, tidak ada penguatan, tidak ada penegasan. Biasa, jangan katakan. Tapi kalau sudah ditambah dengan nun syaddah, itu larangannya keras. Jangan sekali-kali kamu katakan. Betul-betul jangan kamu katakan. La taqulanna. Betul-betul jangan sekali-kali kamu mengatakan. Ini sebuah larangan yang keras, ditandai dengan adanya nun tsaqilah, nun berat atau nun syaddah, nun tasydid. Saudara-saudara yang berhormati rahimani wa rahimakumullah, demikian pembahasan kaidah pada 2 tentang huruf tauhid. Mungkin ada pertanyaan. Dzalika itu panjang. Jadi dzalika hada itu panjang. Lam kecilnya lah. Ya, alif kecilnya. Ada kecilnya, oke. Pasti ada. Iya, kalau dalam ada juga. Oke. Kalau dalam kalau yang rasum Indonesia, ya. Kalau yang Al-Qur'an terbitan Indonesia yang menggunakan rasum biasa, itu tulisannya begini. Langsung alif, ya, ada kecil, ya. tanpa fathah. Ini yang menggunakan format tulisan Indopak atau Asia tanpa fathah tapi langsung alif kecil. Ini yang sering dipakai dalam mushaf yang diterbitkan oleh penerbit Indonesia ataupun menggunakan format Indopak. Ya, intinya cara bacanya sama, panjang, hanya saja beda harokat ataupun tulisan. Ini. Saudara-saudara yang dihormati rahimani wa rahimakumullah, demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang pembahasan yang ayat yang terakhir dari surat Al-Hamzah ayat yang ke-9 serta kaidah yang ke-63 tentang jamak ghairil aqil, jamak benda yang tidak berakal. Dan kami ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.